Pada abad ke-14, di sebuah desa kecil di wilayah Gresik, kehidupan berjalan dengan tenang dan sederhana. Sawah terbentang luas, suara angin berbisik di antara pepohonan, dan warga hidup dalam kebersamaan yang hangat. Mereka menjaga adat leluhur dengan penuh hormat. Segala sesuatu yang datang dari luar desa selalu dipandang dengan hati-hati. Hingga suatu hari, dua orang pendatang memasuki desa itu. Mereka tidak datang dengan pasukan, tidak membawa kekuasaan, tidak pula memaksa. Mereka datang dengan senyum yang ramah dan sikap yang menenangkan. Lihat Kiai, ada orang asing datang lagi. Pasti dia mau ngambil tanah kita. Sabar Amir, mari kita lihat bagaimana kelakuan mereka. Assalamualaikum, permisi. Waalaikumsalam. Kami pendatang baru di sini. Bolehkah kami berdagang di tempat ini? Dagang apa? Kami sudah mempunyai semua yang kami butuhkan di sini. Kami membawa rempah-rempah dan juga kain bagus. Bolehkah kami menawarkannya? Amir, ada apa di sini? Ada orang lagi datang mau berdagang. Tuh, apakah Anda kurang enak badan? Saya sedikit memahami pengobatan. Ya, saya sudah lama ini, Pak. Tapi tidak apa Tuhan. Ini Bu, ada ramuan obat. Sama anak-anak. Silakan dicoba gratis kok. Jangan itu, kita tahu apa ini. Tunggu, biar aku yang mencobainya dulu. Rasanya enak dan hangat. Tidak ada bahaya di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Hari demi hari berlalu. Sarinah semakin sehat. Rasa curiga warga pun perlahan berubah menjadi rasa ingin tahu. Mereka mulai datang ke rumah Sunan untuk belajar bersama. Di teras rumah itu, warga duduk rapi sambil memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Tuan Maulana, benar dengan menghitung seperti ini kita tidak akan dirugikan dalam berdagang? Benar Dewi, ilmu menghitung ini penting di kehidupan sehari-hari. Tidak ada yang sulit kok jika dipelajari perlahan-lahan. Mengapa kalian mengajarkan ini semua dengan gratis? Pasti ada maunya. Amir, ilmu itu seperti air. Jika disukkan sendiri akan menjadi busuk, jika dibagi akan memberikan kehidupan. Benar, di tempat kami ada ajaran bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan. Perempuan juga boleh belajar. Tentu saja, lihat aku bisa membaca dan menghitung. Ini membuat hidupku lebih baik. Fatimah, Maulana, terima kasih ya telah mengajarkan anak-anak kami. Karena dahulu hanya anak bangsawanlah yang boleh belajar. Di hadapan Tuhan, semua manusia itu sama Sarina. Yang membedakan hanyalah ketakwaan dan ilmu pengetahuan. Waktu terus berjalan, hubungan warga dan pendatang semakin erat. Namun di balik kedekatan itu, masih ada pertanyaan besar yang tersimpan di hati mereka. Suatu malam yang tenang, warga berkumpul di rumah Maulana. Mereka duduk rapi, suasana hening, menandakan pembicaraan penting akan dimulai. Saya sebenarnya sudah lama ingin bertanya apa tujuan kalian datang ke sini. Aku juga penasaran. Kalian di sini berdagang, apa tidak mengejar? Dan apa sebenarnya yang kalian cari di sini? Lihat kalian. Dan kami. Ya, saya kebahagiaan sejati datang ketika manusia mengabdikannya, hidup dengan baik bersama-sama dan menggunakan ilmu untuk kebaikan. Kami manusia Ya, kami menghormati. Kami datang tidak untuk menghancurkan, tetapi untuk melengkapi. Tidak ada paksaan dalam memahami kebenaran. ajaran seperti apa? Ajaran yang sederhana, menyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbuat baik kepada orang tua, jujur dalam berdagang dan menuntut ilmu. Nilai-nilai itu sebenarnya sudah ada di dalam hati kami, hanya saja belum terang dengan jelas. Itu wajar Kiai, disarankan menjadi caranya sendiri untuk cari Tuhan. Jadi, kalian tidak akan memaksakan ini. Iman itu seperti tumbuhan, jika akan dipaksa tumbuh maka akan cepat layu, dan jika disiram dengan kasih sayang dan contoh yang baik maka akan tumbuh subur dengan sendirinya. Bulan demi bulan berlalu, desa itu berubah secara perlahan. Bukan karena paksaan, melainkan karena kesadaran. Persaudaraan semakin erat, ilmu semakin berkembang, kehidupan menjadi lebih sejahtera.
Merenungkan perkataanmu. Nilai-nilai yang kau ajarkan itu bersifat universal, bisa diterima siapa saja. Yai, Maulana. Hasil panen tahun ini berlipat ganda dengan cara bertanam yang diajarkan oleh Maulana. Dan kami, para perempuan, bisa membantu perekonomian keluarga dengan berdagang kecil-kecilan. Dan yang paling penting, persaudaraan kita semakin kuat, tidak ada yang saling curiga. Nah, terima kasih. Saya hidup berdamai dengan damai. Inilah yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Menjadi berkah bagi semesta, tidak dengan kata-kata indah, tetapi dengan perbuatan nyata. Warga sekalian, marilah hari ini kita mempraktikkan nilai-nilai kebaikan yang ada di dalam hidup kita, agar memudahkan kehidupan kita bersama. Maafkan aku Tuhan, aku telah mencurigaimu dari awal. Tidak perlu meminta maaf, Amir. Berhati-hati itu baik, yang penting kita bisa saling memahami sekarang. Kalau begitu, bolehkah kami terus belajar tentang ilmu lainnya? Tentu saja, mari kita belajar bersama-sama. Ayo, mari kita belajar bersama-sama. Dari sebuah desa kecil di Gresik, cahaya itu mulai bersinar. Bukan dengan kekuatan, tetapi dengan ketulusan Sunan Gresik yang menyentuh hati. Dan sampai hari ini, cahaya itu masih hidup, menuntun manusia menuju kebaikan. Amir, ada apa di sini? Benar Dewi, di kehidupan saya sudah lama Kami terus belajar tentang ilmu lainnya.